Halo Bujang Gadis, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku Burhan, bapaknya anak-anak. Udah 5 bulan lebih aku nggak ngerangkum film bertemakan peperangan. Jadinya gimana gitu ya? Film kali ini berjudul Fury. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini bercerita tentang sebuah kelompok kecil tentara yang dipimpin seorang komandan tank. Namun suatu ketika mereka terjebak di medan pertempuran yang memaksa mereka bertempur hingga titik darah penghabisan. Menariknya, properti yang digunakan film ini sebagian besar asli peninggalan Perang Dunia Kedua, seperti tank, senjata, bahkan seragam juga kebanyakan yang mereka pakai itu asli dari Perang Dunia Kedua. Belum lagi aktor yang meraninya keren-keren bro, pokoknya keren banget lah bro film ini. Ya langsung aja, cuko dapet cuko, pempek tengah dua, payu diaturi, alur ceritanya. Berkeringat bersama mengejar mimpi, selalu Pocari Sweat. Go Ion! Saat meletusnya Perang Dunia Kedua, tepatnya pada bulan April tahun 1945, yang mana saat itu Amerika tengah berperang melawan Nazi Jerman. Meskipun persenjataan Jerman jauh lebih unggul dibandingkan Amerika, Amerika berhasil membuat Hitler ketar-ketir. Hingga dalam keputusasaannya, Hitler mengerahkan seluruh pasukannya tanpa memperdulikan wanita, pria, lansia, bahkan anak kecil sekalipun dia kerahkan. Dan inilah Fury. Dan kisah akan berfokus dengan sebuah skuad tentara. Di antaranya Don alias Wardedi, Boyd alias Bible, Trini alias Gordo, Grady alias Kun S, dan satu temannya yang sudah gugur bernama Ray. Satu lagi, sebuah tank jenis Sherman yang mereka beri nama sama seperti film ini, yakni Fury. Ketika di markas, Don pun melapor bahwa dari peloton 3 hanya mereka berempatlah yang tersisa. Don sendiri meski terlihat begitu tegar dan nampak tak ada masalah, faktanya Don menyembunyikan trauma yang begitu mendalam pasca kematian salah satu teman terbaiknya. Setelah itu dia pun dihampiri oleh salah satu prajurit baru bernama Norman, di mana Norman diminta untuk menggantikan posisinya Ray di skuadnya Don. Masalahnya, Norman sama sekali tidak pernah memegang senjata, dan bahkan Norman baru 2 bulan bergabung di militer. Itu pun jadi tukang ketik di kantor. How long you been in the army? 8 weeks. Setelah itu Don pun meminta Norman untuk membersihkan tank. Saat di dalam, Norman melihat beberapa foto kenangan Don bersama teman-temannya dan melihat sebuah sobekan kulit wajah miliknya Ray. Tak lama komandan mereka pun datang dan memberi misi untuk menemui seorang kapten bernama Wagoner yang berada di Kompi Baker untuk kemudian menguasai salah satu kota di sana. Terlihat wajah Norman yang nampak begitu ketakutan. Belum lagi, Don meminta Norman untuk bersiaga dan langsung menembak siapapun yang mencurigakan, termasuk warga sipil yang melintas.
Sampai akhirnya Norman melihat seorang bocil yang mencurigakan di balik pepohonan. Tetapi Norman justru mengacuhkannya. Lalu yang terjadi... Mereka pun kehilangan satu tank beserta skuadnya, dan pimpinan diambil alih oleh Don. Sesampainya di Kompi Baker, Don pun langsung menemui si kapten, di mana Don mendapat misi untuk menyelamatkan sebuah peleton yang terjebak di sebuah lapangan yang dipenuhi begitu banyak senjata mesin dan sebuah anti-tank. Sedikit penjelasan, anti-tank sendiri merupakan senjata yang dirancang khusus untuk menghancurkan kendaraan-kendaraan tempur. Kayak ini lur penampakannya. Lanjut. Hanya 4 tank dan beberapa pasukan yang berangkat, dan ketika sampai di tempat peperangan, seluruh prajurit pun turun, dan berjalan perlahan di belakang tanknya masing-masing. Namun tanpa mereka sadari, dari arah berlawanan, kehadiran mereka pun sudah ditunggu oleh para pasukan Jerman. Dan yang terjadi... Nose on the ground, nose on the ground. Keep an eye out. Just a ricochet. Fire! On the line! Got it! That's a tank! AT! Fire! Ya, mereka pun dihujani begitu banyak peluru oleh pasukan musuh. Dan disusul oleh 3 tembakan dari anti-tank yang meleset. Mereka pun membalas dengan tembakan dari tanknya. Namun ternyata semua itu sia-sia. Sampai akhirnya seluruh pasukan Don pun turun dan menembaki pasukan musuh secara membabi buta. Para pasukan musuh pun satu persatu menjadi korban kebrutalan pasukannya Don, di mana begitu banyak sekali darah, mayat, dan seragam pasukan Jerman berserakan, akibat mendapat tembakan yang membabi buta dari ganasnya pasukan Don. Norman sendiri mulai tak tahan dengan apa yang dia lihat, lantaran seumur hidupnya, Norman baru kali ini melihat secara langsung mayat bergelimpangan, bau darah di mana-mana, dan nyawa manusia nampak tidak ada harganya sama sekali. Sampai akhirnya area peperangan pun mereka kuasai. Tetapi, ada satu orang pasukan musuh yang masih hidup. Don pun memaksa Norman untuk membunuhnya. Akan tetapi, Norman menolak untuk membunuhnya. Justru, dia minta agar dirinya saja yang dibunuh. Lalu yang terjadi... Do it, Norman. Di medan peperangan, hanya ada 2 pilihan, membunuh atau terbunuh. Dan pilihan terbaiknya hanyalah membunuh. Batin mereka berdua pun mulai bergejolak. Yang mana Norman sudah sadar bahwa ketampanan dan kesucian hati tidak akan menyelamatkannya. Sedangkan Don sendiri menantangisnya karena rasa kemanusiaannya terguncang atas apa yang ia perbuat terhadap Norman. Ternyata kru Don adalah satu-satunya kru yang dari dulu tetap bersama. Itu semua karena ketangguhan dan kepedulian Don pada mereka. Mereka pun akan menolak untuk berperang selain bersama Don. There ain't no crew stay together like we have, Norm. We've been together since before Africa. I might be crazier than a shithouse rat, but I won't fight with anybody else. That's cause of him. Di perjalanan mereka pun mendapati banyak sekali orang-orang Jerman digantung oleh tentaranya sendiri. Dan sebagian besarnya adalah anak kecil yang menolak untuk berperang. Dan ini semua perbuatan dari tentara SS atau Schutzstaffel. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah kota, di mana di situ banyak sekali tentara Nazi yang bersembunyi di dalam rumah. Dan Norman akhirnya memberanikan diri untuk menembaki musuh-musuhnya. Tentara Nazi yang tersisa pun menyerah. Dan di antara mereka banyak wanita dan anak kecil. Dan salah satu di antaranya ada seorang pria yang menjadi dalang dari digantungnya anak-anak kecil yang kita lihat tadi. Shoot that guy. A day died di Kindergehang. Mati kau ye. Akhirnya kota pun mereka kuasai. Mereka beristirahat di sana. Ada yang berkayuan, mabar PUBG, main gaple, dan lain-lain. Kemudian Don pun mendekati Norman dan bertanya, Man, kau udah papo kan nembaki wong-wong tadi? Norman menjawab, selu Don, mudahlah itu. Jadi hobi baru aku nembaki pala wong.
Sure, Sergeant. Setelah itu Don pun mengajak Norman ke sebuah gedung, di mana di situ banyak sekali pejabat negara yang minum hingga mabok, kemudian bunuh diri. Don pun mengatakan, ideologi itu damai, tapi sejarah itu kejam. Ideals are peaceful. History is violent. Saat di luar, Don pun sadar bahwa di gedung lain ada seorang wanita yang mengintip dari dalam. Don pun mengajak Norman untuk menghampirinya. Dan saat di dalam gedung tersebut, mereka pun mendapati bahwa si wanita menyembunyikan sepupunya yang bernama Emma, agar Emma tidak diapa-apain sama tentara Amerika. Terlihat Emma yang nampak begitu ketakutan. Namun Don sama sekali tidak ngapa-ngapain Emma. Justru, Don memberikan sekotak telur untuk dimasak dan dimakan bersama. Serta rokok kretek 2 bungkus untuk mereka berdua. Sementara itu, Kun Es dan Gordo sedang berkayuan dengan wanita di luar. Sedangkan, Bible yang alim selalu membaca Injilnya. Terlihat betapa senangnya Emma, yang tahu bahwa Norman pandai memainkan piano di rumahnya. Don pun mengatakan, Man, Emma itu cantik. Mumpung kau masih hidup, lanjak ke lah. Kalau kau dah galak, aku yang lanjak ke. Cak mano? 9. Meskipun mereka berdua tidak mengerti bahasa mereka satu sama lain, Emma justru menyukai sikap sopannya Norman. Dan mereka pun lanjut ya udah paham lah ya mau ngapain. Tak lama teman mereka pun datang, dan Kun Es justru mengolok-olok Norman, karena mereka berdua bersenang-senang tidak mengajak teman-temannya. Tak cukup di situ, saat mereka makan, Kun Es terus berulah mengganggu Emma dan mengolok-olok Norman. Setelah itu mereka pun dipanggil si kapten untuk menjalankan misi selanjutnya, di mana Don mendapat misi untuk mengamankan sebuah persimpangan di bagian barat, karena di dekat sana ada markas pasukan gerilya Amerika. Dan di persimpangan itu pula akan banyak tentara Jerman yang melintas. Masalahnya, mereka tidak tahu berapa banyak pasukan yang akan mereka hadapi di sana dan senjata macam apa yang mereka gunakan. Sedangkan mereka hanya ada 4 tank dan beberapa pasukan. Dan ketika mereka sedang siap-siap berangkat, tiba-tiba ya, mereka pun diserang oleh pesawat Jerman dengan sebuah rudal. Dan naasnya, rudal tersebut menghancurkan rumah Emma, beserta Emma itu sendiri. Norman pun menangis sejadi-jadinya. Namun Kun Es berusaha menenangkannya, mengatakan, Man, ini medan perang. Kau mau nangis gimana juga, si Emma nggak akan hidup lagi. Cepat masuk tank, kau balas tembakan itu pada mereka. Itu akan menjadi lebih baik. Di perjalanan, Don pun bercerita bahwa dirinya sudah lama berperang melawan Nazi Jerman di Afrika, Prancis, Belgia, dan kini mereka berperang di kandang Jerman. Don pun sangat yakin bahwa perang ini sebentar lagi akan berakhir. Namun sebelum itu akan ada banyak orang yang mati. Tapi tiba-tiba Back up. Where the fuck is it? ya, mereka tiba-tiba diserang oleh pasukan musuh. Bukan anti-tank, melainkan tank Tiger. Sedikit informasi, tank Tiger ini merupakan senjata pertama terkuat milik Jerman. Tank ini menggambarkan betapa superiornya Jerman pada saat itu. Dan di film ini, tank Tiger yang digunakan merupakan tank asli, bukan mainan ataupun CGI. Dan tank tersebut cuma satu-satunya tank Tiger yang berfungsi di dunia ini. Mereka pun dibuat kewalahan, lantaran seluruh tembakan yang dihasilkan oleh tank mereka sama sekali tidak ada rasa di tank tersebut. Sampai akhirnya satu persatu tank milik pasukan Don pun hancur. What do you want, Ty? Right check. Taking the right flank. What? AP, 500 yards. It's a fucking beast. Tersisa tinggal 2 tank, milik Peterson dan Fury. Namun ketika Don berniat menyerang Tiger dari belakang, tank Peterson pun hancur. Dengan arahan Don beserta produser di belakangnya, akhirnya
Fury berhasil menumpangkan tank Tiger tersebut, dan mereka berhasil menguasai wilayah tersebut. Gordo, flank left, left! Davis, Gordo, get around him. Put us on his backside. God damn it! On the line! Go, go, go! The next beacon! Ready, one more! One more, Glenn! Glenn! Hit it! On one! Fuck you! Setelah itu mereka pun sadar bahwa radio milik mereka rusak dan mereka harus tetap menjalankan misi menjaga persimpangan. Hanya mereka berlima. Dan ketika mereka sampai tepat di persimpangan, tiba-tiba Fury menginjak sebuah ranjau. Kemudian Don meminta Norman dan Kun S untuk memeriksa gudang di sana. Apakah di sana ada tentara Jerman? Alhamdulillahnya gudang aman. Dan saat itulah Kun S minta maaf pada Norman atas perlakuannya selama ini. I think you're a good man. Norm, I'm sorry. It's okay. Selagi tank mereka diperbaiki, Don meminta Norman untuk berjaga di antara pepohonan yang berada di atas bukit untuk memantau keadaan. Namun tak lama, Norman dikejutkan dengan begitu banyak pasukan Nazi yang akan melintas. Dengan cepat, dia pun balik ke persimpangan. Diperkirakan 200-300 pasukan Nazi yang akan menghampiri mereka. Meskipun mereka tidak membawa tank, tetapi mereka merupakan pasukan SS, pasukan paling berbahaya milik Jerman dan paling tangguh. Ya kalau di Indonesia mah mungkin sekelas Kopassus kali ya. Mereka berempat pun berniat kabur dari sana, karena mereka sadar bahwa mereka berlima tidak akan sanggup melawan pasukan SS sebanyak itu. Akan tetapi Don menolak untuk kabur, dengan alasan yang cukup sederhana, karena Fury adalah rumahnya. Dan dia harus melindungi rumah tersebut, serta akan menyelesaikan misi menjaga persimpangan tersebut. Stop! What are you doing? Boys, get on. It's all right. It's all right. It's my home. Mendengar hal itu, Norman pun memutuskan untuk ikut bersama Don. Begitu pula dengan Bible, Gordo, dan Kun S. Dan peperangan terakhir mereka pun dimulai. What is your plan? Get us one of the dead crowds. Kemudian mereka pun membuat tank Fury seolah-olah sudah menjadi bangkai. Sedangkan mereka menunggu di dalamnya. Dan sebelum pertempuran akhir, mereka pun mabuk di dalam Fury, termasuk Bible dan Norman. Bible mengatakan bahwa perang tersebut pantas untuk dirayakan. Dan Norman sendiri kini memiliki julukan perangnya sendiri, yaitu Mesin. Machine! Machine, that's it. That's his war name. Namun percakapan mereka pun terhenti, karena akhirnya pasukan SS pun sampai di persimpangan tersebut. Mereka semua menyiapkan diri untuk menghadapi perang tersebut. 5 tentara Amerika versus 300 tentara SS Jerman. Lalu yang terjadi... On one! They're running! First left! Bow gunners! Loader, 4 rounds of Willie. Cut those fuckers down! Fire! Fire! Bow gunner! Satu persatu pasukan musuh pun mereka bunuh. Dan sampai akhirnya, peluru senapan mesin mereka pun habis. Masalahnya, sisa peluru mereka berada di luar. Dan melemparkan bom asap untuk mengcover mereka dari serangan musuh. Selagi, Bible dan Kun S mengisi amunisi. We got 30 on the roof! Alright, we got ammo outside. Check out the morning! Come on, boys! Selamat. Kemudian Bible mengobati luka di bahunya Don. Namun di lain sisi, ternyata para tentara SS mengambil sisa persenjataan penghancur tank. Lalu tiba-tiba... Pacify, 4 o'clock! Akibat serangan tersebut, Kun S pun menerima luka yang cukup parah. Kemudian, tak lama dia pun tewas.
Norman sendiri masih berjibaku menembaki satu persatu pasukan musuh. Sampai akhirnya mereka benar-benar kehabisan amunisi senjata mereka. Dan mereka berempat kini dalam keadaan terdesak. Sedangkan masih begitu banyak tentara SS di hadapan mereka. Gordo pun berniat melempar granat ke arah musuh. Namun sialnya, dia tertembak. Dan granat jatuh ke dalam tank mereka. Bible sendiri keluar dan berniat mengambil senjata milik musuh. Namun sialnya, dia diserang oleh pasukan musuh. Untungnya, Norman datang dan menyelamatkannya. Akan tetapi, saat Bible akan melemparkan granat, tiba-tiba... Ya, Bible pun ikut tewas. Tak cukup sampai situ, Don juga beberapa kali tertembak oleh sniper milik pasukan SS. Di dalam tank, Don minta maaf lantaran dia gagal untuk melindungi seluruh krunya. Don juga memohon jangan sampai dia tertangkap, karena jika Norman tertangkap, dia akan disiksa dan dibiarkan mati secara perlahan. Don pun minta Norman untuk kabur dari sana melalui pintu palka yang ada di bawah. Okay. There's a hatch. I see it. You know where it is? I know where it is. Bantuan pasukan SS pun datang, dan seorang tentara SS pun menyadari keberadaan Norman yang berada di bawah tank. Namun karena instruksi dari sang produser, dia justru mengacuhkan Norman dan membiarkannya hidup. Singkat cerita, saat pagi hari, saat keadaan sudah aman, Norman pun langsung masuk ke dalam Fury. Dan Norman mendapati bahwa di dalam Fury terdapat mayat dari teman-temannya. Dan Norman langsung menutupi mayatnya Don. Namun tak lama, terdengar suara langkah kaki. Selamat. Kirain tentara SS. Alhamdulillahnya, bantuan pun datang. Dan Norman terselamatkan. Terlihat betapa terguncangnya mental Norman. Dan salah satu tim medis pun mengatakan bahwa Norman adalah pahlawan. Hey, you're a hero, buddy. Dan film pun selesai. Banyak sekali hal yang menarik di film ini. Untuk mendalami perannya, Shia LaBeouf rela nggak mandi 4 bulan. Terus luka di mukanya itu asli lur, bukan make up. Selain itu, Michael Pina juga rela latihan nyupir tank beneran. Makanya sepanjang film dia mendalami banget kan. Ya udah segitu dulu video kali ini. Bro, masa iya cuma 0,5 yang subscribe? Tonjoklah tombol subscribe-nya, biar aku juga semangat buat videonya. Aku Burhan, pamit undur diri. Assalamualaikum.